Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin, yaitu video tentang mencegah koperasi dari kejatuhan dan kebangkrutan. Kemarin sudah ya sampai ketiga, penyebabnya sekarang yang keempat. Penyebab kejatuhan yang keempat adalah kurangnya pengamanan bukti transaksi. Apakah itu bukti transaksi? Bukti transaksi adalah bukti tertulis yang sah yang menunjukkan telah terjadinya suatu transaksi, ya. Nanti di belakang akan saya perlihatkan secara rinci, ya. Ini supaya garis besarnya saja dulu. Jadi kalau koperasi tidak mengamankan bukti transaksi, maka itu juga akan menyebabkan kejatuhan juga. Ada kasus di mana seorang peminjam tidak mau melunasi pinjamannya. Jadi dia peminjam itu mencari celah supaya dia nggak mau bayar utang. Dan kebetulan koperasi sudah menghilangkan bukti transaksi peminjaman oleh anggota tersebut. Nah, akhirnya peminjam tersebut tidak mau melunasi atau mengangsur pinjamannya. Itu terjadi Bapak dan Ibu, ya. Kebayang kalau yang dipinjam 20 juta gitu ya, terus bukti transaksinya hilang. Ketidaktelitian itu bisa menghilangkan bukti transaksi. Nah, akibatnya ya peminjamnya tidak mau bayar, dia tahu celah itu gitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi bukti transaksi wajib disimpan, diamankan minimal 10 tahun, aturan terbaru, dan aturan yang lama di KUHD itu kalau nggak salah 30 tahun harus disimpan. Apalagi untuk peminjam-peminjam yang belum melunas Bapak dan Ibu, ya. Kita teruskan. Nah, ini Bapak dan Ibu. Segala transaksi keuangan harus ada bukti transaksi yang sah, yang ditandatangani dan disimpan rapi oleh bendahara. Minimal dibuat 3 rangkap, ya. 1 untuk bendahara, 1 untuk klien atau anggota, dan 1 lagi untuk arsip. Arsip ini biasanya disimpan oleh sekretaris. Dengan demikian maka akan aman, dan itu harus disimpan minimal 10 tahun. Aturan terbaru. Apalagi untuk yang belum lunas, ya. Dan ini termasuk bukti transaksi penerimaan kas tiap bulan dari bendahara sekolah, ya. Itu kan ada tiap sekolah, tiap bulan bendahara menerima penerimaan uang dari bendahara sekolah, dari potongan angsuran. Nah, itu harus disimpan juga sebagai bukti transaksi. Bila suatu saat ada masalah, misalnya ada peminjam meninggal, peminjam pensiun, atau peminjam yang tidak mau bayar walaupun dia belum pensiun gitu ya, karena bukti transaksinya dia anggap hilang di bendahara, maka kwitansi bukti penerimaan uang pinjaman yang sudah disimpan dengan baik itu bisa diperlihatkan sebagai bukti atau sebagai syarat untuk meminta pelunasan pinjaman. Seperti itu Bapak dan Ibu, ya. Bisa bukti pinjaman itu diperlihatkan kepada ahli waris dan lain-lain. Seperti itu. Kita teruskan. Nah, bukti transaksi sudah ya Bapak Ibu. Sekarang penyebab kejatuhan yang kelima, yaitu koperasi tidak melakukan opname kas atau cash of name secara rutin. Opname kas itu apa? Yaitu pemeriksaan kas antara catatan dengan keadaan fisik harus sama, ya. Nanti di belakang akan diperlihatkan detail lagi, ya. Sekarang kita lihat kasusnya. Pada koperasi lain yang sudah terjadi, bila tidak dilakukan opname kas secara rutin, maka kasusnya adalah saldo kasnya bisa bertebaran di mana-mana Bapak dan Ibu. Artinya saldo kas itu oleh bendahara, oleh oknum bendahara, ya, dipinjamkan ke berbagai pihak tanpa sepengetahuan koperasi. Tentu ini sangat berbahaya, ya. Karena bila terjadi sesuatu dengan bendahara, misalnya bendahara wafat tiba-tiba, maka uang kas koperasi bisa hilang. Tidak bisa diselamatkan karena ada di berbagai pihak yang koperasi tidak tahu. Ini sudah pernah terjadi Bapak dan Ibu di koperasi yang lain.
Berikutnya, nah ini Bapak dan Ibu, ada kalanya saldo kas itu aman, tidak dipinjamkan oleh bendahara ke pihak-pihak lain. Tapi penyimpanan buku tabungan koperasi yang masih atas nama bendahara tersebut ternyata tidak aman. Jadi tidak disimpan di ketua, tapi masih di rumah bendahara misalnya ya. Nah, maaf kalau itu terjadi, misalnya bendahara meninggal mendadak, ini kasus yang harus diantisipasi, maka saldo kas koperasi tersebut bisa dicairkan oleh ahli waris dengan menggunakan buku tabungan tersebut. Seperti itu Bapak dan Ibu. Maka buku tabungan yang berisi kas koperasi tersebut haruslah disimpan di ketua. Seperti itu. Nah, jalan keluarnya apa untuk mengatasi hal seperti ini? Jalan keluarnya adalah yang pertama, opname kas atau kas opname harus dilakukan setiap bulan. Ini bukan bisa ya, tapi harus dilakukan setiap bulan. Dengan menunjukkan rekening koran buku tabungan koperasi. Jadi selain kas opname, uang kas yang ada di tangan, yang dipegang bendahara, dan uang kas yang ada di tabungan, itu harus melampirkan rekening korannya juga Bapak dan Ibu, supaya lebih aman ya, dari awal sampai akhir. Nah, di akhir tahun nanti rekening korannya bisa dilampirkan di laporan pertanggungjawaban. Kemudian kita teruskan. Untuk koperasi yang belum berbadan hukum, buku tabungan yang berisi kas koperasi biasanya dibuat atas nama bendahara. Nah, buku tabungan ini harus khusus untuk kas koperasi, tidak boleh bercampur dengan keuangan pribadi bendahara. Buku tabungan ini harus disimpan di ketua. Itu jalan keluarnya seperti itu Bapak dan Ibu. Tadi sudah ya, untuk mencegah pencairan uang kas koperasi oleh ahli waris bendahara bila sewaktu-waktu bendahara meninggal. Kemudian untuk bila suatu saat bendahara ingin mengambil uang kas dari buku tabungan tersebut, bendahara bisa meminjam sebentar buku tabungan dari ketua dan mengembalikannya hari itu juga. Dan lebih sangat disarankan bila pengambilannya ditemani oleh ketua koperasi. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, umumnya untuk memudahkan kerja operasional sehari-hari, uang kas itu sebenarnya dibagi dua supaya lebih mudah ya. Satu, uang kas di tangan untuk kebutuhan operasional sehari-hari yang dipegang bendahara, dan sisanya yang nggak kepakai itu disimpan di bank. Ini untuk menyimpan kas yang berlebih yang tidak digunakan ya. Nah, biasanya bila peminjam koperasi semakin sedikit, nanti uang kas itu lebih banyak menganggur Bapak dan Ibu. Sehingga uang kas seperti ini wajib atau harus disimpan di bank. Kita teruskan. Di Koperasi Sejahtera, nah ini Bapak dan Ibu, di Koperasi Sejahtera, aturan tentang kas opname atau opname kas dan aturan tentang penggunaan buku tabungan khusus koperasi dan penyimpanan buku tabungan di ketua akan dimasukkan ditambahkan ke ADART yang nanti akan disahkan di bulan Januari 2027. Ini kenapa? Karena untuk mengantisipasi keadaan keuangan koperasi di masa-masa yang akan datang, di mana ada kecenderungan uang kas koperasi akan lebih banyak menganggur karena jumlah peminjam yang semakin berkurang, dan memang juga karena jumlah simpanan pokok wajib dan lain-lain yang semakin bertambah. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, adapun keadaan keuangan koperasi sekarang yang di tahun ini ya, di tahun 2026 ini, alhamdulillah jumlah peminjamnya masih sangat banyak. Tapi karena ada pengesahan ADART yang baru nanti di tahun 2027, di Januari biasanya, maka aturan tentang hal itu, tentang cash opname dan lain-lain itu akan dimasukkan untuk mengantisipasi keadaan keuangan di masa-masa yang akan datang yang bisa berubah dan berbeda dengan keadaan sekarang.
Jadi nanti Bapak dan Ibu akan ada di setiap akhir bulan itu saldo kas yang cukup besar, misal 250 juta rupiah. Nah, ketua dan pengawas akan mengetahui bila ada cash of name, kemudian ada buku kas tabungan khusus yang disimpan di ketua dan kemudian ada juga rekening koran, maka nanti setiap akhir bulan ketua dan pengawas akan mengetahui berapa saldo kas yang di tangan untuk operasional, misalnya 25 juta di tangan bendahara. Ini adalah saldo kas yang sudah dipakai sisa dari kegiatan atau aktivitas meminjamkan kepada orang lain. Jadi saldo kasnya setelah dipinjamkan masih ada 25 juta misalnya ya, untuk antisipasi kalau ada yang pinjam lagi. Dan saldo kas yang banyaknya 225 jutanya ini ada di bank. Jadi tidak semuanya selalu ada di tangan bendahara. 250 juta Bapak dan Ibu itu sangat beresiko ya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Dengan cara ini insya Allah keadaan kas operasi kita akan selalu aman. Nah kemudian sekalian ini ada yang bertanya ya, anggota, apa yang dimaksud dengan, sekalian saya jelaskan sekarang ya. Apa yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban? Nih Bapak dan Ibu ya, apa yang dimaksud dengan laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku 2025? Kadang-kadang ada yang bertanya, itu kenapa tulisannya kan kita RAT-nya tahun 2026, ini kenapa tahun bukunya 2025? Nah ini perlu dijelaskan Bapak dan Ibu. Di setiap tahun pengurus koperasi akan membuat laporan pertanggungjawaban pengurus yang dilaporkannya di RAT, rapat anggota tahunan ya. Nah, sebagai contoh untuk mempertanggungjawabkan kinerja pengurus selama setahun, yaitu dari kinerja 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025, maka diadakanlah RAT di tahun 2026 di bulan Januari biasanya. Nah, 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 itu biasa disebut dengan istilah tahun buku 2025. Kemudian ada yang bertanya, kenapa RAT-nya tidak dilaksanakan di 31 Desember 2025 saja? Nah, begini jawabnya Bapak Ibu. Karena untuk membuat laporan pertanggungjawaban pengurus itu yang banyak itu ya, tidak bisa sehari, butuh waktu, butuh ketelitian, butuh pemeriksaan dan lain-lain. Sehingga diadakanlah laporan pertanggungjawaban itu dilaporkannya ke RAT di tanggal kayak kemarin ya, dilaporkannya di bulan Januari tanggal 24 Januari 2026. Intinya karena membuat laporan pertanggungjawaban tidak bisa sehari di tanggal 31 Desember 2025. Jadi pasti butuh waktu 2 minggu lah ya. Biasanya seperti itu. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah sekarang kita akan lihat hasil dari kita lihat data-data browsing kita ya hari ini, yaitu nah di sini Bapak dan Ibu. Nah, kita akan melihat tentang pengertian bukti transaksi dan sebagainya. Kita lihat secara sepintas ya. Ini adalah pengertian bukti transaksi. Bukti transaksi adalah dokumen fisik atau digital resmi yang menjadi dasar pencatatan keuangan. Menunjukkan rincian aktivitas, jumlah dana, tanggal, identitas pihak yang terlibat, dan seterusnya. Ini adalah untuk audit ya. Intinya seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah sebagai validasi sahnya transaksi, sebagai bukti pertanggungjawaban dan lain-lain. Itu arti bukti transaksi Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan. Kemudian, nah ini yang tadi ya, bukti transaksi minimal disimpan 10 tahun menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 dan seterusnya. Sudah, kita teruskan. Kemudian, udah ini kita langsung ke sini. Nah ini penjelasan ya kenapa minimal harus disimpan selama 10 tahun. Nah ini untuk antisipasi bila peminjam meninggal tadi sudah ya dan sebagainya.
Nah, tidak perlu dibahas lagi, kita lanjutkan. Yang ini tentang, nah itu ya, arti cash of name. Apa itu cash of name atau of nama kas? Yaitu proses pencatatan dan pemeriksaan. Saya ulang lagi. Nah, cash of name adalah proses pencatatan dan pemeriksaan. Pencatatannya di mana? Di format cash of name. Nanti ada tanda tangan bendahara, ketua pengawas ya. Itu ada pencatatannya dengan format tertentu. Kemudian diperiksa uang tunai di kas, kemudian di rekening bank juga diperiksa apakah sesuai dengan catatan yang ada. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini, cash of name sebaiknya, ini Bapak dan Ibu, cash of name sebaiknya dilakukan minimal 1 bulan sekali. Bahkan untuk perusahaan-perusahaan tertentu atau kalau bank bahkan setiap hari ya. Ada yang setiap hari, ada yang setiap, bank perusahaan lain ada yang setiap minggu. Itu tergantung kebutuhan. Tapi secara umum adalah sebulan sekali. Seperti itu. Kita teruskan. Nah, ini adalah tadi ya bentuk kas di tangan. Bapak dan Ibu, ada kas di tangan, ada kas di bank ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini neraca PT Buana Cakrawala. Nah kalau dia kas tuh ada kas kecil, ada kas biasa. Kas kecil dan kas biasa yang disimpan. Kalau kas kecil disimpan dalam kotak kecil gitu ya. Kemudian kalau kas biasa biasanya disimpan di brankas. Kemudian sisanya disimpan di dalam, ini Bapak Ibu ya, kas kecil itu di kotak biasa, kalau yang terkunci di bendahara. Kemudian kalau kas ini umumnya adalah kas yang disimpan di brankas, biasanya di bendahara juga ya yang berkuasa. Kemudian sisanya bisa di berbagai macam rekening seperti ini Bapak dan Ibu untuk penyimpanan kas. Seperti itu, sudah panjang videonya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan. Bismillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.